ini kan alam. Jadi kita memang bercita-cita semoga tempat ini itu bisa indah seperti layaknya surga gitu yang ada di bumi. Jadi itulah tugas kita ke depan untuk lebih terus mengeksplor biar tempat ini tuh semakin asri, semakin cantik. Jadi orang datang itu benar-benar keluar dari sini tuh fresh. Saya Pungki Cahyono, itu kebetulan saya salah satu founder dan saya merangkap operasional di sini saat ini. Dan alamat Swarga Bumi Borobudur itu terletak di Dusun Ngaran dan Gopalan, Desa Borobudur, Kabupaten Magelang. Jadi sebenarnya kita melihat fenomena tempat spot untuk top selfie ya. Dari situ kita masih memprediksi kayaknya ini tren ini kemungkinan masih bisa dipertahankan, bahkan dengan kemajuan teknologi mungkin bisa lebih meningkat karena ternyata perilaku masyarakat itu butuh tempat untuk eksistensi. Nah, dari sekian banyak riset akhirnya kita putuskan untuk di daerah Borobudur. Karena memang Borobudur itu kan memang ikon internasional juga. Dan kebetulan memang di Borobudur tuh pengembangannya tuh cenderung banyak ke hotel sama tempat makan. Belum ada tempat atraksi. Setelah ada beberapa survei dan studi yang kita lakukan dan rekomendasi dari pelaku wisata yang ada di daerah sini, kita diarahkan untuk mencoba mengeksplor di lingkaran sekitar candi. Setelah kita eksplor, akhirnya kita menemukan, kalau saya bilang ini mutiara terpendam ya. Jadi lokasinya sangat dekat dengan Candi Borobudur, kemudian sektor bisnis wisata yang ada di sekitar sini itu sebenarnya sudah tertata. Cuma kita melihat ada satu peluang lokasi yang ini benar-benar bisa kita kembangkan, walaupun saat ini kondisi ini tuh sebenarnya kalau kemarau itu tandus karena memang sawah tak ada hujan. Walaupun tantangannya juga banyak ya, salah satu pengairan dan segala macam. Nah itu kita juga bisa antisipasi. Desain kita juga maksimalkan. Dari situ akhirnya kita muncullah ide ini. Jadi ada beberapa lokasi yang memang di sini ada pohon sengon gitu loh. Kita itu bisa menemukan ada satu spot yang di situ sengon semua. Jadi tidak hanya melulu sawah. Jadi ada beberapa yang kita bisa olah sebagai tempat untuk kayak kita kalau foto di tengah pohon-pohon sengon itu. Lokasinya itu memang benar-benar bagus, ada terasering, ada yang datar. Sana itu sebelah utara itu ada Candi Borobudur, sebelah selatan itu Bukit Menoreh. Kemudian kalau kita pagi itu sebelah timur itu Gunung Merapi terlihat. Kalau sore itu di sebelah sana itu Gunung Sumbing. Jadi view-nya itu dapat semua. Kenapa kita bisa diterima di sini? Itu jadi ini lahan itu kan untuk lahan sawah sendiri 3 hektar. Lahan parkir yang kita istilahnya merapikan hutan itu sekitar 1 hektar. Pemilik itu sekitar 30-an ada. Dari situ kita coba ayo kira-kira kita bisa kerjasamanya itu yang saling menguntungkan tuh bagaimana gitu kan. Karena kan nanti kalau kita sewa otomatis kan sebenarnya itu hak penuh ada di kita. Tapi kan nanti kan dampaknya kan juga ke petani penggarap, kemudian ke pemilik lahan juga. Nah, akhirnya tercetus ide juga. Jadi ya sudah gini aja, lahan kita sewa, kita tetap berikan kesempatan ke petani penggarap ataupun pemilik lahan untuk tetap bisa memanen hasilnya. Bibit kita sediakan, kemudian untuk operasional seperti pupuk, kemudian masalah kalau kita perlu
pengairan, itu kita bisa bantu juga. Jadi semua mempunyai rasa saling memiliki. Jadi akhirnya dari situ tercetus, oh ya sudah, ayo kita bareng-bareng. Kalau bahasa sini itu dulu Pak Lurah bilangnya patembayatan gitu, bareng-bareng lah gitu. Jadi bukan kita saja yang merasa memiliki, tapi masyarakat yang asli itu juga saling menjaga lahan ini milik kita bersama yang harus kita saling jaga keindahannya bareng-bareng. Kemudian untuk kita berikan warung warga juga, agar warga itu juga bisa berpartisipasi untuk perekonomian mereka, bisa berjualan di lingkungan kita. Kemudian untuk tenaga kerja kita juga alokasikan 60% sampai 70% itu masyarakat lokal. Yang sisanya itu kita dari seluruh desa Borobudur ya. Jadi memang ada beberapa pemerataan. Jadi kita rangkul semua, prinsipnya kita hadir di sini itu bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar, khususnya petani dan masyarakat juga. Jadi memang konsep awal kita memang hanya fokus untuk wisata top selfie dengan konsep persawahan. Karena memang ada beberapa hal yang kita harus jaga juga. Kita tidak mau menjadi pesaing bisnis yang ada di lokal sini. Seperti homestay ataupun rumah makan, kita tidak mau masuk ke ranah sana. Karena itu akan menjadi gesekan dengan masyarakat sekitar. Jadi memang kita pengembangannya pun nanti akan tetap pengembangan dengan konsep top selfie di area persawahan. Swarga bumi. Kita kan ini kan alam. Jadi kita memang bercita-cita semoga tempat ini itu bisa indah seperti layaknya swarga gitu yang ada di bumi. Jadi itulah tugas kita ke depan untuk lebih terus mengeksplor biar tempat ini tuh semakin asri, semakin cantik seperti layaknya cita-cita kita ini bisa indah banget lah. Karena kita punya ini juga seperti tagline Swarga Bumi, wisata yang mencerahkan jiwa gitu loh. Jadi orang datang itu benar-benar keluar dari sini tuh fresh. Walaupun sini tempatnya panas ya, tapi memang kalau pas musimnya bagus, cuacanya bagus itu juga enak, sejuk banget. Untuk protokol kesehatan kita juga ketat juga, jadi dari masuk kita juga sudah cek suhu, kemudian ada papan-papan aturan-aturan, kemudian kita sudah siapkan wastafel baik pintu masuk maupun pintu keluar, kemudian sirkulasi juga kita atur, tiap 4 jam sekali spot kita semprot desinfektan, kemudian ada petugas yang kalau ada kerumunan sedikit ada semacam perhatian untuk jaga jarak dan segala macam. Harapannya ini bisa diterima masyarakat ya. Jadi dan kita yakin sebenarnya kita masih banyak bisa dikembangkan lagi karena ikon khususnya memang kita masih godok, kita masih belum ketemu. Nanti pasti suatu saat ada ikon khusus. Swarga Bumi itu ikon khususnya apa? Walaupun tetap kita mengedepankan top selfie di area persawahan. Kita kan ada di IG sama Facebook ya. Itu di Swarga Bumi. Jadi kita memang saat ini promosinya di 2 media sosial itu. Jadi kita udah gencar, kemudian kita panggil untuk influencer, sama kita kerjasama dengan bisnis-bisnis lokal, partner bisnis lokal, ada VW, itu kita juga udah gandeng juga. Seperti itu aja sih. Itu harga tiket Agustus ini kita masih promo. Jadi 25.000 untuk dewasa, 15.000 untuk anak-anak. Nanti setelah Agustus mungkin kembali ke normal mungkin, atau kita masih bisa perpanjang lagi untuk promonya. Kita lihat keadaan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah khasanah pariwisata yang terutama ada di Jawa Tengah. Dan jangan lupa subscribe Cap Capung.